Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas tentang tingkah laku rusa di alam liar. Rusa adalah salah satu hewan liar yang menarik untuk dipelajari karena tingkah lakunya yang unik dan menarik. Yuk, kita simak lebih lanjut tentang tingkah laku rusa di alam liar. Pertama, mari kita kenali karakteristik umum dari rusa. Rusa adalah hewan herbivora yang memiliki tubuh besar dan tinggi dengan tanduk yang memanjang. Rusa biasanya hidup di hutan atau padang rumput di beberapa negara seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Rusa hidup di alam liar dan harus mencari makan sendiri. Rusa biasanya memakan rumput, daun, dan buah-buahan. Untuk mencari makan, rusa sering bergerak dalam kelompok kecil dan mencari makanan di sekitar tempat tinggal mereka. Rusa merupakan hewan yang memiliki perut yang besar sehingga mereka harus makan sekitar 2 kali lipat dari berat tubuh mereka setiap harinya. Saat musim dingin tiba, rusa akan mencari tempat yang hangat untuk bertahan hidup. Rusa adalah hewan yang sosial dan biasanya hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa ekor. Kelompok rusa biasanya dipimpin oleh satu ekor rusa jantan dewasa yang disebut dengan patriark. Patriark adalah rusa yang paling kuat dan berpengaruh di dalam kelompoknya. Selain itu, rusa juga sering terlihat bermain dan saling menjaga antara satu sama lain. Rusa yang masih muda biasanya bermain bersama, sedangkan rusa yang lebih dewasa akan menjaga dan berbagi makanan. Rusa memiliki kebiasaan migrasi di beberapa negara. Saat musim dingin tiba, rusa sering melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk mencari tempat yang lebih hangat dan mencari makanan. Perjalanan yang dilakukan oleh rusa bisa mencapai ribuan kilometer. Selain itu, rusa juga melakukan migrasi untuk menghindari predator dan mencari tempat yang lebih aman untuk melahirkan anak. Rusa biasanya berkembang biak pada musim semi dan musim gugur. Pada musim ini, rusa jantan akan mencari pasangan dan saling bertarung untuk memperebutkan betina. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, rusa jantan dan betina akan melakukan kawin. Setelah sekitar 8 bulan, betina akan melahirkan anak rusa yang lucu dan imut. Anak rusa biasanya hidup bersama ibunya selama beberapa bulan sampai ia cukup besar untuk hidup mandiri. Demikianlah pembahasan kita tentang tingkah laku rusa di alam liar. Rusa merupakan hewan yang sangat menarik untuk dipelajari, terutama bagi para pecinta alam dan hewan. Dengan memahami tingkah laku rusa, kita dapat lebih menghargai keberadaan mereka di alam liar dan berkontribusi untuk melindungi habitat mereka. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam saat berkunjung ke tempat-tempat di mana rusa hidup. Hindari meninggalkan sampah dan merusak habitat mereka. Mari kita saling mendukung untuk melindungi keberadaan rusa di alam liar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia alam dan hewan. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas tingkah laku lucu dan menarik dari monyet. Makhluk yang sangat dekat dengan manusia dalam hal kecerdasan dan tingkah laku mereka. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana monyet menjaga kebersihan dan penampilan mereka. Seperti manusia, monyet sangat memperhatikan kebersihan tubuh mereka. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan bulu-bulu mereka agar tetap rapi dan bebas dari parasit. Selain itu, monyet juga terkenal karena kemampuan mereka menggunakan alat untuk membantu dalam berbagai aktivitas sehari-hari mereka, seperti mencari makanan atau membersihkan diri. Ini adalah salah satu contoh kecerdasan mereka yang luar biasa. Tingkah laku sosial juga sangat penting bagi monyet. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang kompleks dan memiliki hierarki yang ketat. Mereka berinteraksi satu sama lain dengan cara yang menarik dan kadang-kadang lucu, seperti bermain tag atau bermain-main dengan teman sekelompok mereka. Monyet juga sangat dekat dengan keluarga mereka. Bayi monyet biasanya sangat bergantung pada ibu mereka dan sering kali naik di punggung mereka saat bergerak. Ini adalah pemandangan yang sangat menggemaskan. Namun tingkah laku monyet tidak selalu polos dan menggemaskan. Kadang-kadang mereka juga bisa menjadi pencuri. Monyet dikenal sebagai pencuri makanan yang licik. Seringkali merampas makanan dari para pengunjung taman atau tempat piknik dengan cepat sebelum melarikan diri. Tak hanya itu, monyet juga berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan beragam suara dan ekspresi tubuh. Mereka memiliki bahasa tubuh dan suara yang kompleks untuk mengungkapkan emosi, memperingatkan bahaya, atau berkomunikasi tentang makanan dan sumber daya lainnya.
Tingkah laku monyet dalam bergerak juga patut diacungi jempol. Mereka adalah atlet ulung dalam hutan, mampu melompat dan bergerak dengan keahlian yang luar biasa. Keterampilan akrobatik mereka termasuk melompat dari cabang ke cabang dengan cepat, menggantung dengan satu tangan, dan melakukan gerakan-gerakan lain yang memukau. Dan tentu saja monyet juga bisa sangat lucu. Tingkah laku mereka seringkali mengundang tawa dengan ekspresi wajah lucu, gerakan kocak, dan tingkah polos yang menggemaskan. Mereka bisa menjadi hiburan alami di habitat mereka. Voiceover, tapi itu belum semua. Monyet juga memiliki kemampuan problem solving yang mengagumkan. Mereka bisa menghadapi tantangan untuk mencapai makanan seperti membuka tutup wadah atau mencari cara untuk mengakses makanan yang tersembunyi. Kemampuan ini menunjukkan kecerdasan mereka yang luar biasa dalam mengatasi situasi sulit. Tingkah laku monyet juga menunjukkan rasa empati dan perhatian terhadap sesama mereka. Mereka dapat merawat anggota kelompok yang terluka atau sakit, memberikan sentuhan penyembuhan dan dukungan emosional. Ini adalah contoh bagaimana mereka juga memiliki perasaan dan rasa solidaritas antara sesama. Dari kebersihan sosial akrobatik, lucu, cerdas, dan penuh perhatian, tingkah laku monyet sangat menarik dan menghibur untuk dipelajari. Mereka adalah makhluk luar biasa yang hidup di dunia kita dan terus memberikan kita pandangan menakjubkan tentang kehidupan di hutan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten lebih menarik seputar hewan-hewan di alam liar. Selamat datang kembali penggemar alam liar. Kali ini kita akan menjelajahi kehidupan beruang, hewan besar dan kuat yang ditemukan di banyak bagian dunia. Namun di balik tubuh besar dan bulu tebal mereka, beruang ternyata memiliki tingkah laku yang menarik. Mari kita lihat bagaimana tingkah laku beruang di alam liar. Beruang adalah hewan pemakan segala, yang berarti mereka makan hampir semua jenis makanan yang bisa mereka temukan di alam liar. Dari buah-buahan, tumbuhan, serangga, hingga ikan dan mamalia kecil, beruang memiliki diet yang sangat beragam. Namun beruang juga dikenal sebagai hewan yang pemalas. Mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam tidur atau berbaring di tempat yang nyaman, terutama saat musim dingin tiba. Selama musim dingin, beberapa jenis beruang, seperti beruang kutub dan beruang coklat, akan memasuki masa hibernasi yang panjang untuk bertahan hidup. Selain itu, beruang juga memiliki tingkah laku sosial yang menarik. Meskipun biasanya beruang adalah hewan yang soliter, mereka bisa berkumpul dalam kelompok kecil saat mencari makanan atau saat berinteraksi dengan sesama beruang. Dalam kelompok sosial, mereka bisa saling bermain, bertengkar, atau berkomunikasi dengan beragam ekspresi tubuh dan suara. Namun perlu diingat bahwa beruang adalah hewan liar dan sangat kuat. Meskipun terlihat gemas dan menggemaskan, beruang adalah predator yang harus dihormati dan dihindari jika kita berada di habitat mereka. Penting untuk mengikuti panduan keamanan ketika berada di daerah beruang dan menghindari konflik dengan hewan ini. Selain itu, beruang juga memiliki tingkah laku khusus dalam mencari makanan. Misalnya, beruang coklat sering menggunakan teknik yang disebut menyapu untuk mencari makanan di hutan. Mereka akan menggeserkan kakinya ke depan dan mundur, merobek kayu atau menggali tanah untuk menemukan serangga atau akar yang menjadi sumber makanan mereka. Tingkah laku beruang juga dapat berubah seiring dengan musim. Pada musim panas, beruang sering terlihat aktif mencari makanan di hutan atau padang rumput. Sementara pada musim dingin, mereka lebih cenderung menghabiskan waktu tidur atau hibernasi. Namun terlepas dari musim, beruang selalu mencari makanan sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, beruang juga dikenal sebagai hewan yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Mereka bisa menggunakan keterampilan dan kecerdasan mereka untuk mengakses makanan yang tersembunyi atau sulit dijangkau, seperti meraih ikan dari sungai dengan cakar mereka atau membongkar sarang serangga untuk mendapatkan makanan. Namun, beruang juga dapat menunjukkan perilaku yang agresif atau berbahaya jika mereka merasa terancam atau melindungi anak-anak mereka. Penting untuk menjaga jarak aman dan menghormati ruang pribadi beruang saat berada di alam liar, dan mengikuti panduan keamanan untuk mengurangi risiko konflik dengan hewan ini. Terkait tingkah laku beruang, setiap spesies beruang memiliki ciri khasnya sendiri. Misalnya, beruang kutub dikenal sebagai ahli berenang dan seringkali berburu di perairan es. Sedangkan beruang panda cenderung lebih pemalu dan menghabiskan waktu mereka untuk mencari bambu di hutan. Beruang juga memiliki insting maternal yang kuat. Beruang betina akan melahirkan anaknya di sarang yang dibuatnya sendiri, dan akan menjaga dan melindungi anak-anaknya dengan penuh kasih sayang selama beberapa tahun.
Tingkah laku beruang betina dalam melindungi anak-anaknya adalah contoh nyata dari ikatan batin yang kuat di antara mereka. Meskipun terlihat besar dan kuat, beruang sebenarnya cenderung pemalu dan menghindari interaksi dengan manusia. Oleh karena itu, jika Anda berada di daerah yang menjadi habitat beruang, penting untuk mengikuti panduan keamanan, seperti menghindari menyimpan makanan di tenda atau perkemahan, mengenali tanda-tanda keberadaan beruang di sekitar Anda, dan menjaga jarak aman. Namun, beruang juga merupakan hewan yang harus dilindungi karena habitat mereka semakin terancam oleh perubahan iklim, hilangnya habitat, serta konflik dengan manusia. Penting bagi kita untuk menghargai dan menjaga keberagaman spesies beruang di dunia kita, serta berperan dalam konservasi dan pelestarian alam liar. Itulah tentang tingkah laku beruang yang menarik dan unik. Dari berburu, bermain, hingga menjaga anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, beruang adalah hewan yang mengagumkan di dunia alam liar. Namun, penting untuk diingat bahwa kita sebagai manusia harus menghormati habitat beruang dan menjaga jarak aman jika kita berada di daerah yang menjadi habitat mereka. Selain itu, kita juga perlu berperan dalam pelestarian beruang dan habitat mereka. Pelindungan terhadap beruang dan upaya konservasi habitatnya adalah penting untuk menjaga keberagaman spesies beruang di dunia kita. Kita dapat berkontribusi dengan cara mendukung organisasi konservasi, mengurangi jejak ekologi kita, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya pelestarian alam liar. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang tingkah laku beruang dan pentingnya pelestarian alam liar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten tentang hewan dan alam liar. Terima kasih sudah menonton. Salam semua, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku buaya. Buaya seperti yang kita ketahui adalah binatang yang cukup menakutkan dan seringkali dihindari oleh manusia. Tapi di balik penampilannya yang menyeramkan, buaya ternyata memiliki kehidupan yang sangat menarik dan unik. Pertama-tama, mari kita bicara tentang makanan buaya. Buaya adalah predator yang tangguh dan makanan utamanya adalah ikan, burung, mamalia, dan kadang-kadang bahkan reptil lainnya. Namun yang paling menarik adalah fakta bahwa buaya juga suka memakan buah-buahan. Buah-buahan ini biasanya jatuh dari pohon-pohon di dekat sungai, dan buaya akan menyusuri sungai untuk mencari mereka. Buaya seringkali dianggap sebagai makhluk yang ganas dan mengerikan, tetapi siapa sangka mereka juga suka makan buah-buahan. Kedua, mari kita bicara tentang habitat buaya. Buaya biasanya hidup di wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka sering ditemukan di sungai, danau, dan rawa-rawa. Buaya sangat menyesuaikan diri dengan habitatnya. Mereka bisa berjemur di bawah sinar matahari, menyelam ke dalam air untuk mencari makanan, dan bersembunyi di antara vegetasi untuk beristirahat. Karena kemampuan mereka yang sangat beragam ini, mereka sering menjadi penghuni utama di berbagai ekosistem. Ketiga, mari kita bicara tentang reproduksi buaya. Buaya betina biasanya akan bertelur setiap tahun, dan jumlah telur yang dihasilkan dapat bervariasi antara 10 hingga 90 butir. Buaya jantan akan memilih pasangan untuk betina dan mereka akan berkumpul di tempat yang sama setiap tahun untuk bertelur. Setelah telur menetas, induknya akan membawa anak-anak buaya ke dalam air dan menjaganya sampai mereka cukup kuat untuk hidup sendiri. Terakhir, mari kita bicara tentang pentingnya buaya dalam ekosistem. Buaya adalah predator yang berada di puncak rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi ikan, burung, mamalia, dan reptil lainnya di habitatnya. Selain itu, buaya juga membantu menyebarkan biji tanaman dengan cara memakan buah-buahan dan mengeluarkan bijinya di tempat lain. Itulah beberapa fakta menarik tentang laku buaya. Meskipun kita sering takut dengan buaya, namun kita juga harus menghargai dan menghormati keberadaannya di alam. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku singa, hewan paling terkenal di Afrika dan juga salah satu pemangsa terbesar di dunia. Singa merupakan anggota keluarga kucing besar dengan habitat alami di Afrika. Mereka dikenal memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dan termasuk hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut pride.
tingkah laku singa yang pertama kita bahas adalah teknik berburu. Singa merupakan predator yang mematikan dengan kecepatan dan kekuatan mereka. Singa berburu dengan cara mengejar mangsa dan menyerangnya secara tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka juga menggunakan strategi tim yang efektif dalam menangkap mangsa besar seperti gajah, bison, atau kerbau. Selain teknik berburu, tingkah laku lain yang menarik dari singa adalah kebiasaan makan mereka. Singa umumnya makan daging dan biasanya berburu mangsa yang lebih besar dari ukuran mereka sendiri. Setiap singa dapat makan hingga 7 kg daging per hari dan biasanya akan membunuh dan makan sekitar 1520 mangsa dalam setahun. Ketika tidak sedang berburu atau makan, singa hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa singa betina, singa jantan, dan anak-anak mereka. Singa betina bermain peran penting dalam membesarkan anak-anak mereka. Sementara singa jantan memimpin kelompok dan melindungi mereka dari ancaman luar. Meskipun singa terkenal sebagai predator terbesar di Afrika, mereka juga menghadapi banyak ancaman dan tantangan seperti perburuan oleh manusia dan persaingan dengan hewan lain di habitat mereka. Untuk itu, upaya pelestarian dan peningkatan kesadaran tentang keberadaan singa sangat penting untuk menjaga populasi hewan ini tetap lestari di alam liar. Demikianlah video kita tentang tingkah laku singa. Semoga video ini membantu kalian untuk lebih memahami tentang hewan yang menarik ini dan pentingnya menjaga keberadaan mereka di alam liar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Kali ini kita akan membahas tentang tingkah laku badak secara lebih detail. Badak merupakan hewan yang terkenal dengan bentuk tubuhnya yang besar dan kuat. Namun mereka juga memiliki beberapa tingkah laku yang menarik untuk dipelajari. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang makanan badak. Badak adalah hewan herbivora yang artinya mereka hanya makan tumbuhan. Badak memakan berbagai macam jenis tumbuhan seperti rumput, daun, dan cabang-cabang pohon. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mencari makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Badak sangat membutuhkan tumbuhan untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, keberadaan habitat yang sesuai sangat penting untuk mempertahankan populasi badak yang sehat. Selain makan, badak juga melakukan beberapa tingkah laku lain yang menarik untuk diamati. Misalnya, badak memiliki kebiasaan menggosok-gosokkan tubuhnya di pohon atau batu. Hal ini disebut dengan istilah wallowing. Badak melakukan wallowing untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran dan serangga yang menempel di kulit mereka. Selain itu, wallowing juga membantu badak untuk menyejukkan tubuh mereka saat cuaca panas. Selain wallowing, badak juga memiliki tingkah laku lain yang menarik, yaitu bertarung. Badak jantan seringkali bertarung untuk memperebutkan wilayah atau pasangan betina. Mereka menggunakan tanduk mereka yang besar dan kuat untuk bertarung dan seringkali terjadi benturan yang sangat keras. Namun perlu diingat bahwa bertarung adalah perilaku yang berbahaya dan harus dihindari oleh manusia. Tingkah laku lain yang menarik dari badak adalah kebiasaan mereka berendam di lumpur. Badak seringkali berendam di lumpur untuk menyejukkan tubuh mereka saat cuaca panas. Selain itu, lumpur juga membantu melindungi kulit badak dari serangan serangga dan sinar matahari yang berbahaya. Kita dapat melihat badak berendam di lumpur di kebanyakan taman nasional di Afrika di mana badak hidup di alam liar. Terakhir, perlu diingat bahwa badak adalah hewan yang terancam punah. Populasi badak terus menurun karena perburuan ilegal dan perusakan habitat alaminya. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan populasi badak dengan tidak membeli produk dari gading badak dan tidak merusak habitat alami mereka. Kita juga dapat membantu melindungi badak dengan mendukung organisasi konservasi badak dan menjadi bagian dari gerakan perlindungan badak. Terima kasih sudah menonton video tentang tingkah laku badak ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memperluas pengetahuan kalian tentang hewan yang luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.